Ibu Kanwil, Pak Kakanwil, apakah ada yang ditunggu lagi, Pak? Kalau tidak ada yang ditunggu, mungkin langsung kita mulai aja ya, Pak, Bapak Ibu sekalian ya. Silakan, Mas. Mbak Citra, udah siap? Iya, Mas. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kakanwil DJKN Jateng dan DIY, Ibu Ani. Yang terhormat Bapak Kakanwil Banten, Pak Indro. Bapak Ibu pejabat di lingkungan DJKN seluruhnya dan rekan-rekan sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat, izin kita mulai kegiatan sharing session terkait dengan observasi lapangan tim WBK-WBM yang akan dilaksanakan oleh tim TPN yang nantinya akan dijadwalkan ke Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY dan juga ke Banten, ke Kanwil DJKN Banten. Bapak Ibu sekalian, untuk memperlancar acara hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Langsung saja untuk menyingkat waktu, marilah kita dengarkan pemaparan dan juga sharing session akan disampaikan oleh Mbak Citra. Nanti dilanjutkan dengan diskusi, kira-kira persiapan-persiapan apa saja yang diperlukan untuk kegiatan observasi lapangan. Oh ya, izin ada salam dari Pak Nafis karena kebetulan ada agenda yang yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi izin kami pimpin Bapak Ibu sekalian. Baik Mbak Citra, kami persilakan untuk memaparkan terkait apa-apa yang perlu disampaikan Mbak. Silahkan Mbak. Baik, terima kasih Mas Ahyar atas kesempatannya. Selamat siang Pak Kakanwil Banten dan Ibu Kakanwil Jateng dan rekan-rekan Bapak Ibu dari Kanwil Banten dan Kanwil Jateng. Mohon izin ini acaranya kami gabung Bapak Ibu kebetulan karena di minggu ini dan di awal minggu depan kebetulan Kanwil Banten dan Kanwil Jateng adalah dua kantor di lingkungan DJKN yang akan dikunjungi oleh TPK secara luring seperti itu. Nah, jadi mohon izin di sini saya akan menjelaskan sedikit kira-kira terkait kegiatan observasi lapangan atau field evaluation ini yang akan dilakukan oleh TPN dan nanti di akhir pemaparan nanti saya akan dibantu oleh rekan saya Mas Dino yang akan memandu kegiatan sharing session kegiatan FE yang dulu pernah dilakukan di Kanwil DJKN RSK. Baik, jadi yang pertama mungkin kami izin mengkonfirmasi ulang atau mengingatkan kembali untuk kegiatan FE ini. Yang pertama itu adalah kegiatan FE yang ada di Kanwil DJKN Banten yang akan dilakukan di hari Rabu pada tanggal 4 Oktober di tahun 2023. Sejauh ini informasi yang kami terima sih TPN akan datang di pukul 9 pagi. Apabila nanti akan ada perubahan, akan kami infokan kemudian melalui PIC Kanwil DJKN Banten. Dan selanjutnya setelah Kanwil DJKN Banten, unit kerja di lingkungan DJKN yang akan dikunjungi oleh tim penilai nasional adalah Kanwil DJKN Jawa Tengah yang akan dilakukan di tanggal 9 Oktober 2023. Nah, jadi sebenarnya kegiatan ini tuh tindak lanjut dari kegiatan wawancara virtual yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh TPN ke unit kerja Bapak dan Ibu, yaitu ke Kanwil DJKN Banten dan Kanwil DJKN Jateng. Dapat kami sampaikan sebelumnya bahwa sebelum Kanwil Banten dan Kanwil DJKN Jateng sudah ada 3 Kanwil di lingkungan DJKN
yang juga dikunjungi secara luring oleh TPN. Yang pertama itu adalah Kanwil DJKN RSK, terus yang kedua itu ada Kanwil DJKN Jakarta, dan yang ketiga minggu lalu yaitu Kanwil DJKN Sumut. Gitu. Jadi Kanwil DJKN Banten dan Kanwil DJKN Jateng merupakan unit keempat dan kelima di DJKN yang akan dikunjungi secara luring oleh TPK. Nah, untuk tim penilai field evaluation atau observasi lapangan nanti adalah tim penilai nasional yang merupakan gabungan dari subtim 1 dan subtim 2. Jadi mungkin Bapak dan Ibu ingat kemarin ketika wawancara virtual itu ada dua tim yang melakukan penilaian ke unit kerja kita, yaitu subtim 1 dan subtim 2. Seingat saya sih hampir dari 7 kanwil DJKN ada 6 unit atau 6 kanwil yang dinilai oleh subtim 2 dan hanya kanwil DJKN Banten yang dinilai oleh subtim 1. Nah, tapi untuk kegiatan field evaluation besok, tim penilai yang akan datang ke kantor Bapak dan Ibu adalah gabungan. Jadi ada beberapa anggota dari subtim 1 dan ada beberapa anggota yang dari subtim 2 gitu. Jadi merupakan gabungan atau campuran. Nah, untuk kegiatan peserta field evaluation sendiri, nanti Bapak dan Ibu tidak perlu seluruhnya ikut dan tidak perlu hybrid. Jadi nanti memang cukup full luring saja. Pesertanya itu cukup pimpinan unit kerja atau kepala kanwil, kemudian tim kerja. Tim kerja ini juga sebenarnya cukup seperti ketua tim sama mungkin ketua setiap area pembangunan. Dan yang ketiga adalah PIC inovasi. Nah, mengapa PIC inovasi ini diharapkan hadir dalam kegiatan field evaluation? Karena memang dalam kegiatan field evaluation besok itu TPN memang ingin mendalami atau menggali lebih dalam terkait dengan inovasi-inovasi yang ada di unit kerja Bapak dan Ibu. Jadi memang saat kegiatan field evaluation besok, kita tidak diminta untuk memaparkan kembali kegiatan pembangunan yang sudah kita lakukan karena pemaparan itu sudah dijelaskan ketika wawancara virtual kemarin. Nah, jadi ketika field evaluation besok, pure TPN ini ingin menggali lebih dalam terkait dengan inovasi yang ada di unit kerja Bapak dan Ibu. Nah, untuk kegiatan saat field evaluation, ini juga berdasarkan benchmark kami ke unit-unit yang sebelumnya dikunjungi. Ini penyambutan di lobi, ini maksudnya tidak perlu ada seremoni yang berlebihan. Jadi untuk penyambutan di lobi, kalau dari unit yang sudah-sudah itu biasanya hanya disambut oleh pimpinan unit dan satu atau dua orang kabit seperti itu. Jadi mungkin hanya 2 atau 3 orang saja yang nanti akan menyambut TPN di hari kedatangan. Selanjutnya, biasanya TPN akan diantar terlebih dahulu. Kami menyebutnya sebagai ruang transit. Biasanya diajak ke ruang kepala kantor terlebih dahulu. Sebenarnya sih fungsinya supaya bisa kenalan gitu Bapak Ibu ya. Supaya kita bisa kenal sebenarnya tim penilainya ini siapa aja yang datang dan mereka inginnya nanti seperti apa gitu. Karena ini beda-beda gitu ya Bapak dan Ibu dari yang kemarin-kemarin sudah. Mungkin kalau di Kanwil di CKN RSK kemarin itinerary-nya atau rundown-nya pertama mereka datang, kemudian ke kepala kantor, kemudian pemaparan, setelah pemaparan break makan siang, kemudian dilanjutkan dengan office tour. Kemudian kalau di Kanwil DJKN Jakarta ternyata beda lagi tim penilainya. Tim penilainya hanya mau mendengarkan pemaparan terkait dengan inovasi dan demo inovasinya aja gitu. Jadi cuman penyambutan di lobi, terus transit di kepala kantor, di ruang kepala kantor, kemudian langsung ke ruang rapat atau aula, di situ dipaparkan terkait inovasi dan demonya, diskusi penutup sudah selesai gitu. Kemudian mereka langsung kembali tanpa office tour. Nah, terus di Kanwil DJKN Sumut beda lagi agendanya gitu. Jadi kalau di Kanwil DJKN Sumut, TPN-nya tiba, kemudian transit di ruang kepala kantor sebentar. Setelah itu, tim penilainya itu terbagi menjadi 2. Ternyata ada yang langsung menuju ke aula untuk mendengarkan pemaparan inovasi, dan ada tim yang minta diajak berkeliling untuk office tour gitu. Jadi sebenarnya kegiatannya lebih fleksibel tergantung ketersediaan waktu si TPN ketika kunjungan maunya seperti apa gitu. Jadi besok mungkin ketika TPN tiba dan TPN
transit di ruang kepala kantor bisa didiskusikan bersama seperti itu. Kira-kira mereka inginnya seperti apa dan unit kerja juga mungkin dari sekarang mulai bisa mempersiapkan segala kemungkinan yang nanti TPN-nya akan minta seperti itu. Nah, hal-hal apa saja sih sebenarnya yang perlu unit kerja siapkan? Yang pertama tentu paparan singkat. Paparan ini sebenarnya isinya itu penjelasan terkait inovasi, cuman memang diminta untuk lebih didetailkan seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau kemarin di wawancara virtual mungkin kita hanya menjelaskan secara umum ya, ada inovasi A, inovasi ini untuk ini. Inovasi B untuk ini, nama inovasinya apa. Nah, sekarang untuk di kegiatan observasi lapangan atau FE ini adalah pesan dari TPN dan TPK dari R4 bahwa dalam memaparkan inovasi diharapkan dapat memuat beberapa hal ini, yaitu latar belakang inovasi itu dibuat sebenarnya apa, ada masalah apa sih yang mengharuskan unit kerja ini harus membuat inovasi itu, kemudian tujuan dibuatnya apa, dan kalau bisa dijabarkan apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum. Kemudian yang ketiga, mungkin kayak bukti implementasinya, cara implementasinya, cara kerja inovasinya seperti apa. Dan yang terakhir ini yang saya agak bold dan saya beri warna merah yaitu dampak atau manfaatnya. Karena memang ini pesan dari TPK, Bapak dan Ibu, diharapkan setiap inovasi yang ada itu bisa dijelaskan secara jelas dampak atau manfaatnya itu apa. Tidak hanya oh, ada inovasi nih, udah gitu aja gitu. Jadi kayak pengen dilihat sebenarnya inovasi ini benar-benar dibikin dan ada nilai plusnya atau enggak gitu di unit kerja. Mungkin nanti bisa ditampilkan apabila unit kerja Bapak dan Ibu sudah pernah melakukan survei ke stakeholder yang menggunakan inovasi tersebut. Bagaimana feedback dari mereka gitu. Atau mungkin nanti bisa dilihat dari tren peningkatan capaian kinerja atau dari tren hasil SKM atau IKPL seperti itu. Nanti bisa dielaborasi di masing-masing unit kerja. Kemudian tentu yang kedua ruangan rapat. Jadi mohon disiapkan mungkin dari Hamid 1 seperti itu Bapak dan Ibu memastikan uh, ruang rapatnya sudah oke dan sound systemnya juga sudah oke. Jadi nanti di hari H waktunya tidak banyak terbuang untuk mempersiapkan hal-hal teknis seperti itu. Hal-hal di luar teknis gitu maksud saya. Nah, kemarin di nota dinas pemberitahuan kegiatan observasi lapangan kami sampaikan bahwa diharapkan tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada TPK dan TPN. Namun untuk sekedar jamuan rapat itu dibolehkan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi misal ada snack rapat, sama misal kegiatannya terpotong makan siang itu disilahkan untuk diberikan jamuan rapat berupa kudapan dan makan siang. Yang ketiga yaitu peserta rapat yang tadi saya sampaikan bahwa tidak perlu seluruh pegawai, minimal itu ada pimpinan unit kerja, kemudian ketua tim kerja, terus ketua tiap area pembangunan dan PIC inovasi yang tadi karena PIC inovasinya itu harus memaparkan detail dan menimbulkan inovasinya. Namun walaupun PIC inovasi ini nanti yang akan menjelaskan secara detail, pesan dari TPK khususnya kemarin TPK menyampaikan kepada kami, jangan sampai kepala kantor tidak tahu gitu ya, kurang paham dengan cara kerja inovasi seperti apa gitu. Jadi setidaknya walaupun kepala kantor tidak menjelaskan secara detail, tapi kepala kantor tahu secara umum cara kerja inovasi ini untuk apa dan inovasinya ini inovasi buat apa sih kayak ini juga catatan yang mohon yang titipan dari TPK agar ketika pelaksanaan field evaluation besok selalu ada petugas APT yang masih standby gitu di APT, termasuk juga di jam istirahat. Dan juga kalau ada petugas khusus yang memang bertugas untuk menerima telepon gitu ya, telepon dari stakeholder atau dari luar itu agar selalu standby. Karena ini berkaitan dengan yang hal yang keempat, yaitu dengan kehadiran mystery shopper. Jadi, dimohon kepada unit kerja yang akan melakukan field evaluation untuk
tetap memitigasi gitu adanya kehadiran mystery shopper selama mungkin 3 hari. Jadi H-1 sampai dengan H+1 gitu ya, H-1 atau H-2 sampai H+1, H+2 terkait dengan kehadiran mystery shopper ke unit kerja Bapak dan Ibu. Untuk itu kami mohon bantuannya agar memberikan pembekalan gitu kepada seluruh jajaran, kepada seluruh pegawai, kepada CS, terus security, dan juga petugas APT gitu. Jadi siapapun yang datang ke kantor kita di masa-masa ini, anggaplah itu sebagai mystery shopper gitu. Jadi mohon diantisipasi gitu ya. Nah, sebenarnya untuk materi-materi yang perlu disiapkan hanya sebatas itu sih Bapak dan Ibu. Mungkin nanti kita akan lebih banyak di diskusi setelah pemaparan sharing knowledge yang akan disampaikan oleh Mas Dino. Seperti itu. Mungkin saya serahkan kepada Mas Dino untuk dilanjutkan. Oke, terima kasih Mbak Citra. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Mas. Jelas, Pak. Yang kami hormati Bapak Kepala Kanwil DJKN Banten. Yang kami hormati pula Ibu Kepala Kanwil DJKN Jateng DIY, seluruh pejabat administrator, pengawas, serta seluruh peserta sharing session yang hadir pada siang ini. Terkait lesson learn yang kemarin sudah dilaksanakan penilaian di Kanwil RSK, Kanwil DKI, dan Kanwil Sumatera Utara, sebenarnya sudah secara garis besar sudah dijelaskan sama Mbak Citra. Cuman mungkin sebagai gambaran kemarin di Kanwil RSK, karena pertama kali dilakukan kunjungan lapangan oleh TPN, jadi waktu itu tim Kanwil RSK itu didampingi oleh tim penilai eselon 1 dari kami, dari bagian KI, tim penilai kementerian itu lengkap dari Organta sama Inspektorat, ditambah ada dari R7. Jadi lengkap kan, kenapa di Kanwil RSK lengkap? Karena memang karena baru pertama kali, jadi kami juga akan menggali apa yang akan ditanya oleh TPN. Karena kebetulan mulai tahun ini untuk penilaian di BBM oleh TPN. Seperti yang dijelaskan tadi di Kanwil RSK, alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian selanjutnya di Kanwil DKI, karena kita sudah ada pengalaman di Kanwil RSK, persiapan hanya kita lakukan seperti ini, by MS Team, apa aja yang akan dipersiapkan. Selanjutnya waktu penilaian semakin berkurang tuh, yang mendampingi hanya dari Inspektorat dan dari kami, kebetulan di Jakarta. Nah, untuk Kanwil Sumatera Utara semakin berkurang, waktu penilaian nggak ada yang mendampingi. Cuman menurut laporan kemarin juga berjalan lancar, seperti tadi yang sudah diterangkan oleh Mbak Citra, semua berjalan lancar. Cuman mungkin dari tiga kantor tersebut memang mungkin ada beda-beda, cuman yang pokok tetap lebih titik beratnya di inovasi ya, karena di inovasi itu di seluruh kantor itu ditanyakan. Artinya tim TPN datang untuk melakukan pendalaman terkait inovasi yang dilakukan. Mohon maaf seperti itu. Dari pengalaman kemarin kan di beberapa kanwil itu mungkin yang perlu dipersiapkan untuk inovasi yang berkaitan dengan TIK ya, TIK itu mungkin dipersiapkan terkait manual booknya.
artinya manual aplikasi tersebut mohon dipersiapkan. Untuk di Kanwil RSK setelah tim melakukan pendalaman, selanjutnya di tim TPN menginginkan manual dari inovasi tersebut. Kalau di Kanwil di DKI kemarin tim TPN ya hampir sama sebenarnya kayak manual booknya, cuman lebih ke seperti executive summary terkait inovasi tersebut. Karena inovasi tersebut itu nanti akan digunakan oleh TPN waktu dilakukan penilaian pleno, nanti akan dipaparkan oleh TPN kenapa Kanwil ini pantas meraih BBM. Nah, mohon untuk dipersiapkan terkait manual atau executive summary dari aplikasi yang akan dipaparkan. Mungkin seperti itu aja. Mungkin gini, terkait TPN ini, mungkin kalau yang di Kanwil Jateng DIY, mungkin kemarin ada yang sudah kenal ya dengan tim penilainya ya, Mas Dwi Slamet. Nah, dari informasi kemarin itu kami kembangkan bahwa di Kanwil di JKN RSK kami juga mencari tahu teman seangkatannya Mas Dwi Slamet itu siapa, kebetulan apa. Jadi sampai itu untuk mencairkan suasana, temannya itu untuk menjemput Mas Dwi Slamet itu yang salah satu TPN yang dari TPN kebetulan yang bersangkutan lulusan dari STAN. Nah, dari situlah mungkin karena suasana lebih cair. Selanjutnya setelah TPN datang itu langsung disambut sama kepala Kanwil, langsung masuk ke ruang transit ya. Dari ruang transit itu, nah sebenarnya di ruang transit itu untuk lebih mencairkan suasana. Nah, disitulah ditawarkan. Jadi artinya di situ digali tim TPN itu sebenarnya mau apa sih yang dibutuhkan. Nah, disitulah jadi tahu, oh TPN itu sebenarnya datang untuk lebih mendalami terkait inovasi. Nah, mungkin bisa dimanfaatkan waktu datang di ruang transit tersebut. Selanjutnya juga di ruang transit itu juga mungkin bisa lebih diperinci terkait acaranya itu seperti apa. Seperti kemarin waktu di RSK, jadi di acaranya, rundown-nya, itinerary-nya itu seperti apa terkait penilaian kunjungan lapangan dari TPN. Kalau di RSK, tim TPN menghendaki udah nanti cuman dipaparkan saja terkait inovasi. Oke, kalau sudah seperti itu, terus terkait office tour dilakukan setelah pemaparan. Nah, waktu pemaparan mungkin ini juga perlu diperhatikan. Jadi dari tuan rumah mungkin nanti ada pembukaan bisa memakai MC. Selanjutnya nanti dibuka oleh Bapak atau Ibu Kepala Kanwil, dibuka. Setelah dibuka nggak usah pemaparan dulu, walaupun kita sudah menyiapkan pemaparan. Selanjutnya waktu dan tempat diserahkan ke tim penilai untuk memimpin penilaiannya itu seperti apa. Karena kebetulan kemarin pengalaman di Kanwil DKI Jakarta dibuka rencana mau pemaparan, setelah pemaparan langsung di-cut sama TPN karena rencananya dari Pak Kakanwil mau memaparkan slide yang sudah dipersiapkan, cuma langsung di-cut. Nah, TPN cuma menghendaki aplikasi saja. Jadi dari situlah sebaiknya setelah ada pembukaan langsung diserahkan ke TPN untuk memimpin jalannya acara. Mungkin
seperti itu aja, mungkin nanti akan berkembang mungkin di sesi tanya jawab ya. Mungkin itu aja Mbak Citra, waktu dan tempat kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dino. Jadi demikian sebenarnya Bapak dan Ibu kegiatan observasi lapangan ini sebenarnya mirip dengan kegiatan field evaluation yang dulu gitu ya, yang BBM yang dulu. Kalau yang dulu itu memang semuanya dijadikan satu, yaitu dalam kegiatan field evaluation, di situ pemaparan, di situ office tour, seperti itu. Cuman dulu namanya virtual office tour gitu. Nah, saat ini, tahun ini, sepertinya mekanismenya agak berubah gitu. Jadi di awal TPN melakukan wawancara virtual terlebih dahulu untuk melihat progres pembangunan, pemaparan dari kepala kantor seperti apa. Kemudian nanti mereka menjadwalkan lagi lah kegiatan observasi lapangan ini untuk melakukan pendalaman inovasi dan juga sekaligus office tour karena di tahun ini tidak ada kegiatan virtual office tour seperti tahun sebelumnya. Jadi mungkin untuk hal-hal yang dipersiapkan sebenarnya seperti itu, Bapak dan Ibu. Monggo mungkin seperti yang tadi disampaikan Mas Dino, sepertinya nanti akan lebih berkembang di sesi diskusi kita. Monggo, Pak Ahyar, saya kembalikan ke Pak Ahyar terlebih dahulu. Siap, terima kasih Mbak Citra, Mas Dino yang sudah memaparkan yang terkait observasi. Bapak Ibu sekalian, kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak mendengarkan arahan-arahan dari Ibu Kakanwil dan Bapak Kakanwil ya. Mungkin izin Bu Ani arahannya Bu kepada kami semua terkait dengan pelaksanaan observasi dan Pak Indro. Kami persilahkan, mungkin Ibu Ani terlebih dahulu. Silakan Bu. Sebentar. Bismillah. Assalamualaikum buat semuanya. Mohon maaf, saya sambil ngerjain yang lain. Waalaikumsalam Bu Ani. Waalaikumsalam. Ini suaranya siapa tadi ya? Kenceng bener. Suaranya Konco Lawas. Kirain lagi sibuk. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, tadi saya sudah minta Bu Sri untuk tune in benar-benar dengan tim karena sambil ngerjain ini. Tapi pada prinsipnya di antara kita sudah saring informasi. Tadi yang dijelaskan itu sudah saya dengar dari Bu Sri kemarin untuk persiapan. Jadi sebelum adanya ini sebenarnya Bu Sri dan timnya sudah nanya sini seperti apa. Nah, ini memang kita adalah mempunyai kelebihan dibandingkan tadi teman yang pertama kali punya waktu cuma sehari 2 hari. Nah, satu hal itu Pak mungkin gini, dari kemarin itu kan kita juga sudah. Nah, ini tadi saya poin-poinnya adalah besok pokoknya acara pokoknya kita pamer inovasi, kan intinya itu kayak Pak J. Tadi saya mendengarkan sambil nanti yang dikehendaki dari teman-teman. Nah, untuk itu mungkin waktu kemarin kan teman dari kantor pusat juga melihat aktivitas kita waktu penilaian yang pertama. Kira-kira kita dievaluasi kurangnya apa? Karena kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Mungkin itu kalau pemikiran saya terkait dari pelaksanaan ini baru sebatas itu aja sih Pak. Untuk materi ya kita siapkan semaksimal mungkin dengan tadi mencontoh yang tadi di sharing-sharing. Mungkin itu dulu Pak, siapa tadi yang mimpin rapat saya yang sempat ngelihat kalau pakai tim. Itu aja dulu dari saya, mungkin kalau Pak Indro lebih banyak. Makasih. Siap, terima kasih Bu Ani, Bu Kakanwil. Mungkin kita tampung dulu ya Bu. Nanti mungkin Pak Indro, Pak Kakanwil, silakan Pak. Arahan dan mungkin. Terima kasih Mas Ahyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ani yang nggak ngundang-undang saya ke Semarang. Nggak diundang aja pada nongol. Banyak banget. Aku tunggu tahu-tahu Pak Indro datang ke sini ya. Siap. Makasih Mas Ahyar, Mas Riza, Mbak Citra. Jadi ini tadi kami juga sedang membahas dengan teman-teman terkait dengan rencana kedatangan tim dari Menpan RB hari Rabu. Kami dapat jatah hari Rabu. Nah, saya justru bukan mau memberikan arahan, justru saya ingin bertanya ini ke teman-teman yang sudah
mengikuti di awal-awal RSK. Tadi kan di RSK itu kalau saya lihat ada program inovasinya 6 ya, kalau nggak salah ya. Nah, di kami memang kami akan menampilkan 5, tapi ada program inovasi unggulan kami yang akan kami eksplor lebih lengkap. Pertanyaan saya adalah, apakah kelima-limanya itu akan di-challenge seperti yang poin-poin tadi disampaikan, ataukah memang fokus ke inovasi unggulan? Kemudian yang kedua, sebenarnya tim ini, kalau seperti penilaian ini kontribusinya berapa persennya begitu ya? Apakah tim ini memang menjadi penentu utama dari penetapan WBBM? Yang kedua ya. Kemudian saya juga ingin tahu, tadi kan ada office tour ya, pengalaman dari RSK itu sejauh mana begitu ya. Kalau kita memang fokusnya ke inovasi layanan, maka office tour mestinya hanya sebatas fokus unit-unit layanan, ataukah mungkin akan melihat lebih jauh lagi begitu ya, pengalaman dari RSK. Nah, kira-kira dari penilaian yang sebelumnya ya, ini feedback deh. Kira-kira kami ini sudah secure belum sih? Atau memang justru di kunjungan tim ini justru penutu utamanya di saat itu? Mohon kami bisa diberikan pencerahan. Mungkin seperti itu Mas Akhyar, teman-teman semuanya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Indro dan Bu Ani ya. Mungkin izin terkait yang pertama Mbak Citra ya, yang terkait dengan pertanyaan Bu Ani ya. Tadi kan disampaikan bahwasanya Bu Ani menyampaikan bahwa untuk observasi ini kan kita ibaratnya pamer ya. Nah, kira-kira dari apa yang sudah kita lihat ya, apa yang sudah kita capture di Kanwil DIY itu, kira-kira apa sih kekurangan-kekurangan atau catatan kenapa kemudian diobservasi lagi Mbak Citra? Mbak Citra silakan terkait dengan pertanyaan Bu Ani. Ya, terima kasih Mas Aher. Mohon izin, Bu Kanwil. Jadi memang untuk kegiatan observasi lapangan atau field evaluation ini, kita juga nggak ada info dari Biro Organta maupun Itjen, karena memang dari Kementerian Pan-RB-nya juga tidak menginfokan sebenarnya unit yang dilakukan observasi lapangan atau field evaluation ini adalah unit yang kenapa gitu. Cuman kalau kami melihat jadwalnya, memang sepertinya TPN ini datang atau melakukan observasi lapangan atau kunjungan ke unit-unit yang sudah dilakukan wawancara virtual beberapa waktu lalu. Nah, adapun untuk unit-unit yang tidak dilakukan wawancara virtual, jadi kan kemarin itu tidak semua unit ternyata dilakukan wawancara virtual, Bu. Kalau di DJKN, kalau kami lihat daftarnya itu hanya seperti unit eselon 2 aja, entah itu di DJKN, ataupun di DJP, dan di JJBC, itu adalah hanya kanwil-kanwilnya aja. Tapi kayak kantor pelayanannya itu nggak ada dilakukan wawancara virtual waktu itu. Nah, pun sekarang, yang hanya dilakukan observasi lapangan atau yang didatengin hanya kanwil-kanwil yang kemarin dilakukan wawancara virtual seperti itu. Jadi memang untuk kantor-kantor pelayanan itu tidak ada yang dilakukan observasi lapangan. Nah, dengan yang kami lihat itu, kami hanya beranggapan bahwa memang sepertinya TPN ini ingin memastikan aja gitu, Bu. Yang kemarin kita paparkan saat wawancara virtual itu sebenarnya benar-benar ada nggak sih di kantor kita. Ya, itu aja sih sepertinya. Terlebih lagi untuk kegiatan office tour, kemarin kan untuk WBBM nggak ada ya, nggak ada kegiatan virtual office tour seperti penilaian yang WBK. Nah, mungkin sekalian kegiatan ini selain memberikan keyakinan mereka terkait apa sih yang sudah kita paparkan kemarin itu sudah benar-benar kita lakukan atau belum, mereka juga sepertinya ingin melihat situasi dan kondisi kantor kita itu sebenarnya seperti apa. Kalau kemarin di Kanwil DJKN Jakarta,
tim penilainya pernah bilang, "Oh, di sini KPKNL-nya ternyata dalam satu area ya," dia bilang. "Berarti ini harusnya Kanwilnya gampang nih memantau KPKNL-nya, karena di Kanwil yang lain ada nih kantor pelayanannya yang ternyata jauh-jauh." Nah, itu nanti akan menjadi salah satu pertimbangan kami juga nih, dalam menilai bagaimana sih, Kanwil ini, situasi kantornya itu gimana, terus gimana dia mendampingi KPKNL-nya dengan kondisi yang berbeda-beda gitu sih Bu. Mereka bilangnya waktu itu seperti itu. Itu di Kanwil Jakarta yang berhasil kami catat seperti itu. Gitu mungkin Ibu kurang lebih, semoga menjawab ya Bu ya. Izin boleh Mbak tanya. Halo, kedengar Ya nggak? Bu, Ya. terdengar Bu. Nanti tolong kalau ini tim dari Semarang dikasih koreksi juga dari yang kemarin kira-kira apa-apa untuk perbaikan ya. Yang kemarin kita sudah lakukan kira-kira kan berarti sudah pernah ada yang fisik dalam arti tur kemarin terus memaparkan. Nah, ini kira-kira yang harus kami persiapkan agar lebih maksimal persiapan maupun pelaksanaannya kira-kira perlu apa saja buat kita yang Semarang. Mungkin itu, Mbak. Baik Bu, kalau kita bandingkan sama kegiatan wawancara virtual, sebenarnya dia kegiatannya berbeda Bu, karena kan yang waktu kemarin wawancara virtual pemaparan terkait pembangunan gitu ya, mereka fokusnya kedeltaan kita dari WBK menuju WBBM. Nah, kalau sekarang yang kegiatan observasi lapangan, mereka memang fokusnya ke inovasi yang ada di unit kerja kita. Nah, apa saja sih sebenarnya yang harus disiapkan unit? Berarti fokusnya memang lebih ke inovasi-inovasi itu. Jadi sebenarnya inovasinya latar belakangnya apa? Ada masalah apa di Kanwil DJKN Jateng yang mengharuskan Kanwil DJKN Jateng harus membuat inovasi itu. Kemudian implementasinya itu seperti apa, dan yang paling terakhir itu yang kemarin ditekankan oleh TPK itu, dari inovasi-inovasi itu sebenarnya apa sih sebenarnya manfaatnya? Apakah memang cuma buat inovasi untuk mengejar WBK, WBBM ini aja, nilainya aja, atau memang sebenarnya ada manfaat real atau dampak real yang ada gitu yang dihasilkan oleh inovasi itu. Kemarin sih TPK mintanya itu yang dipersiapkan dengan betul-betul. Seperti itu, Bu. Oke, matur nuwun. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mbak Citra. Ya, pada intinya sih sepertinya mau mengukur ya Bapak Ibu sekalian terkait inovasi-inovasi kita yang khususnya yang melayani langsung ke stakeholder gitu sehingga mereka akan merasa akan menilai bahwa apakah inovasi ini sudah memang sesuai dengan namanya atau mungkin sesuai dengan tujuannya atau sesuai dengan pembentukan dari inovasi tersebut. Apakah benar mungkin ada inovasi yang mungkin kita menyampaikan bahwa inovasi ini langsung ke stakeholder, tapi ternyata setelah dilihat, setelah setelah dilakukan gitu ya, lakukan penelitian atau mungkin sudah operasikan, ternyata itu hanya internal saja gitu Bapak Ibu sekalian. Makanya mungkin yang diperlukan tadi kata Mas Dino kan antara eksekutif summary dari aplikasi atau inovasi ataupun manual book-nya. Bagaimana cara mengoperasikannya, terus apa tujuannya dan sebagainya. Mungkin lanjut Mbak Citra terkait dengan 3 pertanyaan dari Pak Indro ya Mbak. Yang pertama tadi kan disampaikan bahwasanya dalam sesuai dengan di RSK itu kan misalkan contohnya ada 5 atau 6 inovasi gitu ya. Nah, ternyata apakah kita akan menyampaikan seluruh inovasi tersebut atau kita hanya dari ke-6 itu cuma 5 nih yang unggulan, kita cuma 5 saja gitu Mbak Citra. Jadi inovasi-inovasi yang mana yang akan disampaikan. Terus yang kedua terkait dengan ini Mbak Citra ya, kontribusi atas pelaksanaan observasi besok itu kira-kira berapa persen sih gitu ya. Terus dan yang ketiga adalah dengan adanya observasi ini berarti kan kita ditempatkan atau masih diuji terkait dengan
pelayanan kita gitu ya, unit-unit kita itu memadai atau belum. Jadi mungkin mau pengen dinyatakan dengan adanya ini apakah posisi kita itu aman, secure atau bagaimana? Silakan Mbak Citra dijawab Mbak Citra. Makasih Mbak Citra ya. Baik, terima kasih Mas Ahyar. Mohon izin Pak Kanwil. Kalau yang pertama, pertanyaan pertama terkait dengan inovasi. Rencananya akan ada 5 inovasi, tapi ada 1 unggulan gitu ya. Kalau yang kemarin di Kanwil JKN Jakarta, karena kebetulan kemarin ikut di Kanwil JKN Jakarta, yang dipaparkan adalah semua inovasi yang memang ditujukan ke stakeholder atau eksternal gitu. Jadi misal kayak inovasi yang sifatnya untuk internal kayak monitoring capaian kinerja pegawai, kayak gitu, kemarin nggak ditanyain oleh TPN-nya. Jadi mereka memang fokusnya ke inovasi-inovasi yang memang ditujukan ke stakeholder atau eksternal. Dan yang akan didalami adalah semuanya. Jadi misal ada 3 inovasi yang memang ditujukan untuk stakeholder atau eksternal, maka ketiga inovasi itu yang akan didalami, seperti itu Pak. Dan akan didemokan juga gitu, minta didemokan. Nah, kalau terkait kontribusi observasi lapangan ini sebenarnya ada berapa persen sih dalam penentuan kita berhasil atau enggak? Mungkin mohon maaf saya kurang tahu juga Pak berapa persennya. Cuman memang untuk kegiatan observasi lapangan ini kata TPN bisa menjadi nilai plus maupun nilai minus bagi unit kerja gitu. Dengan adanya observasi lapangan ini, jadi TPN itu nanti akan tahu, oh ternyata unit kerja ini lebih baik nih dari yang dipaparkan kemarin. Atau bisa juga TPN ini mendapatkan pandangan, oh ternyata unit kerja ini lebih nggak lebih baik dari pemaparannya kemarin gitu. Jadi kayak ya plus minus gitu. Entah nih nanti tergantung bagaimana kita menjual unit kerja kita ketika observasi lapangan itu. Apakah bisa makin meyakinkan TPN kalau kita itu memang lebih baik atau justru ternyata tidak sebaik yang apa kita paparkan kemarin kayak gitu. Nah, apa yang kita paparkan besok di observasi lapangan kata TPN adalah akan dijadikan bahan mereka dalam pleno di internal Kementerian PAN-RB nanti gitu. Jadi setelah mereka melakukan observasi lapangan ke kantor-kantor kita, mereka akan mencatat kelebihan, kekurangan kantor kita apa, dengan kondisi yang tadi saya sampaikan, kondisi kanwil seperti apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan hal itulah yang menjadi bahan mereka untuk diangkat ke pleno di internal Kementerian PAN-RB dengan pimpinan mereka. Untuk nantinya ditentukan apakah ini sebenarnya layak atau enggak untuk WBBM seperti itu Pak. Nah ini juga mungkin menjawab yang tadi ya Pak ya dari penilaian sebelumnya, apakah sebenarnya unit kerja yang diobservasi lapangan ini sebenarnya unit yang sudah secure atau belum. Nah itu juga kayak masih ngambang atau masih abu-abu karena memang TPN-nya juga menyampaikan ke kami ya ini tuh kayak ajang meyakinkan TPN gitu, apakah nanti TPN kita ini bisa menambah nilai kita saat dari pemaparan kemarin atau justru jadi turun nih nilai kita dibanding saat pemaparan kemarin kayak gitu. Jadi memang observasi lapangan ini kayak ya ajang kita menjual, kita punya apa, terus kita tunjukkan ke TPN bahwa memang kita lebih baik gitu dari unit-unit kerja yang lain. Ada pertanyaan terkait office tour ya Pak ya. Sebenarnya kegiatan office tour ini kemana gitu ya, fokusnya kemana gitu. Kalau yang Kanwil JKN RSK yang saya lihat dari laporannya itu memang dia office tour-nya fokus ke APT-nya gitu. Jadi kayak mereka melihat layanan-layanan yang ada di APT kayak brosur layanan. Terus kan biasanya sekarang di APT itu sudah banyak layanan yang online gitu ya yang bisa diakses dengan entah itu Linktree atau QR layanan, barcode layanan, terus pengaduan, terus alur layanan dan alur pengaduan seperti mereka memang fokusnya ke APT-nya. Cuman izin ini mungkin terkait office tour karena kemarin Mas Dino juga kebetulan hadir di Kanwil JKN RSK. Monggo Mas Dino kalau ada yang ingin ditambahkan terkait dengan kegiatan office tour di Kanwil di JKN RSK kemarin, Mas. Oke, terkait pengalaman di Kanwil RSK kemarin kebetulan tim penilai melakukan office tour memang pertama kali dari
ini ya dari APT itu nanti mohon dicek juga terkait apabila ada layanan-layanan secara virtual, mohon itu dicek baik itu layanan pengaduan, buku tamu atau apapun dipastikan itu masih bisa dipakai. Dan apabila ada sarana aduan atau apa yang dalam bentuk internal, mohon untuk itu juga harus standby direspon. Karena beberapa itu ada yang mengeluhkan terkait layanan pengaduan yang agak lama. Itu terus waktu office tour setelah di ruang pelayanan masuk ke ruang-ruang kerja. Cuman kebetulan waktu itu memang dari tim penilainya agak pasif ya. Jadi memang yang memberi inisiatif arahan mau kemana dulu memang dari pihak tuan rumah. Nah, dari tiap-tiap ruangan tim penilai sebenarnya yang lebih aktif dari tuan rumah ya, menerangkan misalnya tupoksinya dari bidang tiap-tiap bidang. Terus ada pertanyaan dari TPN ya terkait pertanyaan yang kaitannya dengan kekhasan dari mungkin unit kalau di RSA kan misalnya terkait pelayanan penilaian. Pelayanan penilaian apa sih yang khas di RSK ini dibandingkan dengan kanwil-kanwil lain? Mungkin kalau kemarin di RSK kan memiliki ini ya tempat ada penilaian K3S seperti itu. Nah, itu mungkin yang kekhasan itu mungkin dipersiapkan waktu adanya office tour. Mungkin itu saja kalau terkait office tour, karena kemarin kebetulan kalau di Jakarta tidak ada office tour ya. Mungkin nanti lebih aktif dari tuan rumah untuk mengarahkan arahnya kemana, mungkin lebih dari tuan rumahnya. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Mas Dino. Mungkin Pak Kanwil dan Bu Kanwil. Tadi saya lupa menanyakan satu lagi yang terkait dengan office tour karena mereka memang fokusnya ke APT, dan di APT itu kan diharapkan ada maklumat pelayanan gitu ya, maklumat pelayanan yang ditandatangani oleh kepala kantor. Nah, kemarin titipan dari Biro Organta mohon dipastikan agar maklumat pelayanan yang memang dipasang di APT itu sudah sesuai dengan format yang terbaru gitu dan sudah ditandatangani oleh pimpinan unit kerjanya yang baru. Seperti itu. Izin menambahkan satu informasi. Demikian sih Mas Ahyar. Siap, terima kasih Mbak Citra, Mas Dino. Izin Bapak Ibu, apakah ada yang mau didiskusikan kembali Bapak Ibu sekalian? Silakan. Mas Ahyar, Mbak Citra izin. Silakan Kuntoro, Pak. Mas. Ya, silakan Mas Kuntoro. Izin yang kami hormati Bu Kanwil dan Mbak Kanwil. Terkait dengan inovasi, mohon pencerahan terkait dengan replikasi. Jadi apakah replikasi ini kira-kira pengalaman selama ini seberapa persen bisa mempengaruhi terkait dengan BBPM? Karena gini, di Kanwil di JKN Jateng DIY itu ada beberapa inovasi yang terkait dengan stakeholder. Salah satu inovasinya itu dibuat dengan berbasis web. Artinya pada saat kalau sudah ada beberapa kantor yang ingin mereplikasi, namun demikian ini terkait dengan codingnya, karena ini berbasis web kan kami harus memberikan dalam bentuk source code codingnya. Dan ini untuk mempelajari bahasa coding atau merubah bahasa coding tentu memerlukan waktu yang tidak sebentar gitu. Jadi saat ini ada satu aplikasi yang kami masih belum bisa direplikasi karena terkait dengan coding source code dari aplikasi tersebut karena berbasis web. Jadi
terkait dengan ini kira-kira apa yang harus kami lakukan untuk menutupi gitu kan. Karena kalau misalnya replikasi itu adalah sesuatu yang mutlak penilaiannya atau akan menambah nilai lebih yang sangat signifikan kan kami harus melakukan untuk menutupinya karena ada satu aplikasi yang memang inovasi yang memang belum direplikasi gitu. Tapi kalau memangnya ini tidak terlalu signifikan mungkin kami bisa lebih dalam tanda petik menjual dari kelebihan-kelebihan inovasi ini dan fungsinya terhadap stakeholder yang sudah dirasakan terutama pejabat lelang kelas 2 gitu. Itu sementara Mas Ahyar, Mbak Citra, mohon arahannya. Terima kasih. Ya, langsung aja Mas Dino dan Mbak Citra untuk ditanggapi. Terima kasih. Terima kasih Mas Ahyar, mohon izin Pak Kuntoro. Terkait replikasi inovasi, memang dari salah satu syarat yang diharapkan bisa dipenuhi oleh unit-unit yang maju WBBM. Jadi dari dulu, dari peraturan Permenpan 10 tahun 2019, Permenpan RB 10 tahun 2019 ya kalau nggak salah. Itu memang sudah disyaratkan kalau yang unit WBBM diharapkan ada inovasinya yang sudah direplikasi oleh unit kerja lain. Namun seperti yang Pak Kuntoro sampaikan tadi, kita juga jangan lupa untuk menjual sebenarnya fungsi utama inovasi itu apa, seperti itu. Nah, untuk kendala yang tadi Pak Kuntoro sampaikan, kalau memang di sini ada inovasinya berbentuk aplikasi dan berbasis web sehingga sulit untuk direplikasi oleh unit kerja lain. Menurut saya justru kita tidak apa-apa sih Pak sampaikan apa adanya bahwa memang ada inovasi kami yang berbentuk aplikasi dan berbasis web sehingga masih sulit untuk direplikasi oleh unit kerja lain. Namun jangan lupa kita jelaskan juga nih solusi yang kita tawarkan supaya inovasi itu bisa dipakai oleh unit kerja lain gitu. Entah itu bisa dibuatkan dalam bentuk yang lebih minimalis dalam bentuk aplikasi atau seperti apa gitu Pak. Jadi jangan nggak bisa ya udah nggak bisa nih nggak usah deh direplikasi, tapi kita juga coba carikan solusi solusi bagaimana agar inovasi ini memang bisa dipakai juga oleh unit kerja lain gitu dengan cara yang lebih mudah. Jadi dengan unit kerja lain sebenarnya mau mereplikasi inovasi itu kan sebenarnya juga suatu yang menjual ya. Berarti ada memang manfaat atau dampak yang benar-benar dirasakan gitu kan oleh unit kerja ini dan dirasa wah pas nih kalau diimplementasikan di unit kerja saya juga gitu. Nah, itu kan sebenarnya juga bisa jadi nilai plus. Nah, kalau yang kendala tadi itu ya nggak apa-apa kita sampaikan kendalanya, tapi kita sampaikan juga tindak lanjut atau solusi yang bisa kita tawarkan ke unit kerja itu. Atau mungkin kita bilang kita dalam proses diapain nih inovasinya supaya bisa dipakai nih oleh unit kerja lain. Ya gitu sih Pak. Saudara Kak. Ya, gimana Pak Kuntoro? Sudah Ya. cukup Pak Kuntoro? Cukup Mas Ahyar, terima kasih. Siap. Berarti kalau misalnya replikasi ini kita cuma membagikan misalnya Mbak Citra, mungkin logic programnya atau mungkin tabel-tabel yang ada di dalam database-nya, itu nggak apa-apa itu ya Mbak Citra ya? Kalau misalkan replikasinya kan ini Pak Mas Kuntoro kan, ini programnya nggak bisa direplikasi ini, tapi mungkin upaya tadi, oh saya menawarkan ini loh, bentuknya kita pakai aplikasinya ini, tabel-tabel, programnya ini, database-nya seperti ini, terus menu yang ada di kami ABCD, mungkin di sana nanti bisa ditambahkan gitu ya Mbak Citra ya, sama logic programnya. Ya, terima kasih Ya. Mbak Citra. Ya, betul. Makasih Mas Ahyar. Bisa seperti itu. Jadi memang sebenarnya ketika ada aplikasi atau inovasi yang direplikasi itu tidak harus persis sama seperti inovasi kita. Namun mereka memang sebenarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit yang ingin mereplikasi, seperti itu sih Pak. Nah, salah satu bukti yang bisa kita salah satu bukti mereka udah mereplikasi itu sih diharapkan memang kayak ada mungkin kegiatan benchmarking mereka ke kita, terus pemaparan dari kita ke mereka seperti apa, terus ada surat dari mereka mungkin yang bilang kalau mereka berniat untuk mereplikasi gitu. Cuman memang tidak harus sama persis seperti yang diimplementasikan di kantor kita gitu. Selama itu sudah ada bukti-bukti yang tadi saya sampaikan, terus mereka membuat itu sesuai dengan kebutuhan unit kerja mereka, itu sebenarnya sudah dianggap sebagai replikasi. Seperti itu sih. Ya, terima kasih Mbak Citra. Terima kasih Mas. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang perlu didiskusikan terkait rencana besok?
Mohon izin reconfirm aja, Silakan, silakan Pak. Bu. Iya, yang kami hormati Pak Kakanwil dan Bu Kakanwil serta seluruh yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Mohon izin confirm ulang aja. Kalau tadi disampaikan kan pola untuk tour office maupun pelaksanaan field evaluation ini kan ada beberapa macam ya, nggak melulu seumpamanya begitu datang terus bisa langsung office tour diajak ke masing-masing ruangan. Ada juga tadi yang langsung difokuskan nanti penyampaian inovasi-inovasinya tersebut dilaksanakan dalam satu ruang tersendiri seperti itu. Nah, ini kalau seumpamanya terkait dengan inovasi-inovasi ini kan memang ada inovasi-inovasi yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang seperti itu. Nah, itu ada bagusnya apakah itu nanti memang disampaikannya secara terpadu kita menyelenggarakan untuk proses nantinya pendalaman terhadap inovasi kita, atau pada saat nantinya setiap seumpamanya ke bidang A seperti itu nanti disampaikan inovasi di sini seperti ini, terus nanti kalau ada pendalaman-pendalaman di situ juga seperti itu. Mungkin itu saja, Pak. Siap. Mungkin izin Mbak Citra, langsung saja Mbak ditanggapi. Maksudnya nanti inovasinya itu dijelaskannya ketika office tour seperti itu, Bu? Bisa jadi seperti itu, atau memang ini nanti secara keseluruhan dijadikan satu seperti itu. Inovasi-inovasi kami seperti ini, terus di ruang tertentu yang memang itu kita laksanakan pendalaman terkait dengan inovasi-inovasi tersebut, atau ada dimungkinkan juga barangkali nanti penilainya pas saat berkunjung ke masing-masing office ruang bidang tersebut, bisa jadi menanyakan juga terkait dengan inovasi-inovasi yang ada, ingin memperdalam seperti itu, sehingga nanti bisa kami paling tidak kami antisipasi juga untuk di ruang-ruang per bidang seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Kalau dari yang kemarin-kemarin sih untuk inovasi terpusat di aula atau ruang rapat itu, Bu, untuk pemaparannya. Jadi PIC-nya memang standby di ruang rapat, yaitu di Kanwil DJKN RSK dan Kanwil DJKN Jakarta dan Kanwil DJKN Sumut. Inovasinya itu di ruang rapat semua, seperti itu. Jadi kemarin sih kalau dari yang sudah-sudah, ketika office tour dan datang misal ke ruang kerja gitu ya, nggak ada diminta untuk mendemokan terkait aplikasinya. Mungkin nanti untuk PC inovasi bisa di aula atau ruang rapat aja kayak gitu tuh. Walaupun nanti mungkin akan terbagi gitu ya kegiatannya sama seperti di Kanwil DJKN Sumut. Misal ada 4 tim penilai yang datang, 2 office tour ditemani siapa, 2 lagi langsung di ruang rapat mungkin dengan Pak Kakanwil atau Bapak Kanwil dan beberapa PIC inovasi seperti itu. Nah, nanti ya udah. Jadi untuk pemaparan inovasi fokus hanya di ruang rapat. Kemarin sih kalau yang di Kanwil DJKN Sumut, ini kami coba lihat ketika office tour yang ditanyakan itu seperti pembagian jadwal APT seperti apa, kemudian APT ini biasanya ramainya di jam berapa, terus terkait SOP atau layanan, apakah layanannya sudah sesuai SOP semua atau ada yang lewat waktu dari SOP, terus sudah pernah ada komplain atau enggak gitu, kayak terkait layanan-layanan yang diterima di APT aja. Sedangkan kalau ke ruang kerja, ini kami coba cek yang di Kanwil DJKN RSK, yang ditanyain kayak hanya tusi bidang ini apa, tusi bidang ini apa, stakeholder-nya siapa. Untuk inovasi, semuanya terpusat di aula. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik, izin menambahkan ya Bu Sri Warsiati ya. Terkait dengan pemaparan inovasi memang lebih bagusnya di satu ruangan ya Bu. Di satu ruangan misalnya tadi di aula atau ruang rapat Bu.
Jadi mungkin hal yang perlu diperhatikan adalah kalau misalkan PIC dari aplikasi si A, si B, si C ada 6 aplikasi misalkan ya, ya berarti sudah ada yang standby A, B, C ini sudah standby Bu dengan laptop dan aplikasinya masing-masing. Sehingga pada saat tim penilai meminta didemokan, itu kita nggak harus login lagi, nggak harus buka laptop lagi, tapi kita sudah siap nih. Oh, aplikasi saya terkait dengan aplikasi apa gitu ya. Kita sudah buka itu aplikasinya. Jadi itu akan membuat lancarnya aplikasi juga, Bu. Dan dipastikan juga ya terkait misalkan ada aplikasi yang memerlukan jaringan internet juga itu salah satu yang dibutuhkan untuk diperhatikan, Bu. Misalkan internetnya jangan sampai misalkan internet yang di kantor down, kita punya alternatif jaringan internet yang lain. Itu, Bu. Nah, adapun terkait dengan Office Tour, Bu, mungkin tadi sudah disampaikan sama Mbak Citra tuh bahwa pada saat masuk ke bidang negara misalkan, seksi bidang negara atau bidang negara. Dari bidang negara ini tadi TUSI ya, TUSInya apa, dan kalau misalkan memang ada kelebihannya, misalkan, oh di Kanwil saya di DIY atau mungkin di Banten kelebihannya dengan dengan yang lain itu apa? Mungkin di bidang negara apakah memiliki penghargaan atau mungkin yang lain-lainnya, Bu, atau prestasi-prestasi lain, itu bisa disampaikan, Bu. Atau mungkin, oh di sini khusus terkait dengan UMKM-nya yang paling banyak, silahkan. Tinggal dieksplor aja, Bu, masing-masing bidang kelebihan-kelebihan dari sesuai dengan kearifan lokalnya, sesuai dengan masing-masing lokalnya, Bu. Begitu ya, Bu Sri Warsiati ya. Semoga bisa cerahkan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ada yang perlu didiskusikan lagi terkait dengan rencana observasi lapangan? Izin Mas Aher, mungkin kalau belum ada pertanyaan, saya Iya, izin silakan, nambahin Mbak sedikit Citra. juga terkait dengan inovasi-inovasi khususnya yang berbentuk aplikasi gitu ya. Kemarin itu juga sempat ditanyakan kayaknya kalau nggak salah di Kanwil JKN RSK, sama Kanwil JKN Jakarta juga. Kalau untuk aplikasi-aplikasi seperti itu sebenarnya kendalanya apa aja sih gitu. Apalagi yang aplikasi terus menggunakan internet seperti itu ya. Biasanya nanti ditanyain kendalanya dalam penggunaan itu apa. Kemudian mitigasi atau tindak lanjut atau solusi yang sudah dilakukan seperti apa untuk mengatasi kendala-kendala itu. Sama satu lagi untuk yang aplikasi-aplikasi itu nanti bikin selain kendala, terus mitigasi yang sudah dilakukan, perlu juga dijelaskan terkait dengan role-role apa saja sih sebenarnya yang ada di aplikasi itu. Terus setiap role itu nanti bisa ngapain aja gitu. Misal ada role admin ini nanti untuk fungsi apa gitu. Terus role apa gitu, fungsinya untuk apa kayak gitu. Dan siapa saja yang bisa mengaksesnya kayak gitu. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih detail juga ketika pemaparan dan demo inovasi ya berbentuk aplikasi. Itu sih mungkin sedikit tambahan Mas Arya, karena kemarin kalau nggak salah sempat lihat itu ditanyakan di Kanwil DJKN RSK dan Jakarta. Ya, terima kasih Mbak Citra atas tambahannya. Kalau misalkan tadi ya Mbak Citra, kan kayak kendala-kendalanya, terus kemudian tadi role-role-nya, itu sebenarnya bisa dimasukkan dalam kayak manual book-nya ya Mbak Citra ya. Jadi kita udah siap, oh ini role-nya, ini cara ininya gitu ya. Jadi kita udah siap di situ ya Mbak Citra ya. Ya bisa juga Mas Ahyar, kalau memang sudah ada punya manual book, bisa dijelaskan lebih detail lagi di manual book-nya gitu, kayak aplikasinya. Siap, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada yang perlu didiskusikan lagi atau ada yang perlu ditambahkan? Baik, kalau memang sudah tidak ada yang perlu didiskusikan lagi, Bapak Ibu sekalian, kami tetap membuka asistensi melalui WhatsApp kepada kami melalui PIC masing-masing, baik bisa melalui ke Mbak Citra, ke Mas Dino, ataupun ke saya yang berkaitan dengan pelaksanaan observasi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali kepada Bapak Kakanwil dan Ibu Kakanwil
dan Bapak Ibu pejabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf kalau misalkan dalam rapat sharing session pada kali ini terdapat kekurangan. Izin saya tutup, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani, Pak Indro, Sama-sama. Bu Sri. Terima kasih Mbak Citra. Terima kasih Bu Ya, makasih Kak teman-teman. Kanwil, Pak Mohon Kak izin, Kanwil. Pak Indro sehat ya. Salam. Sehat, Bu Ani, siap. Yo semuanya izin live. Terima kasih Kasih Bapak dan Bu. Ibu.